Tuhan ya, kalau pagi hari ini saya bisa berdiri di tempat ini dan tetap bisa menyampaikan firman Tuhan, itu kebaikan Tuhan. Karena kalau Anda melihat tenggorokan saya ini yang sebelah sini, sariawan itu besar sekali di sebelah kiri ini. Oh, badan ini rasanya kayak mau, kalau orang Surabaya ngomong merotoli semua gitu ya. Dan kejadiannya ini kemarin saya di Trawas sendirian, tiba-tiba kepala saya pusing sekali. Saya nggak pernah vertigo, kok rasanya kemarin sudah mau vertigo, kok kumat lagi, saya takut. Kenapa ini? Saya lihat jam tensi saya bagus, semuanya bagus. Kenapa ini? Oh mungkin kurang makan, saya ngomong gitu. Karena telat jam makan, saya lari ke langganan saya, soto di Trawas itu. Sampai sana orangnya lihat saya, Pak kok pucet Pak, apa Pak? Gak enak Pak, aku ngomong gitu. Badan saya gak enak gitu. Oh tak gak enak air panas, sing panas ya aku ngomong gitu. Terus dia teriak sama yang buat minum itu, yang panas gitu. Disajikan semuanya pakai sedotan. Saya nggak tahu panasnya saat berapa tuh, tak sedot, aduh alah. Air umop itu loh, air mendidih itu loh. Banyak orang, apa, mejanya penuh orang, mau tak semprot dong ya apa? Mau tak telen ya sakit. Waduh, gak kuat aku. Juga tak tumpahkan, wih mulut saya tambah ada karu-karuan kabeh. Saya ngomong, Pak ini bukan panas ini. Mendidih kok dikasih orang. Lo kan jane ini jaluk panas. Lo iya winter Pak, ojo dikasih sedotan. Nek panas kan gak pakai sedotan ya. Kalau sedotan itu kan berarti bisa disedot. Saya ngomong kayak gitu. Ya dia enggak paham, saya pun juga enggak paham. Asal sedot, masuk tutup separuh, rasanya kayak koran saya dibakar. Yes. Tadi saya inginnya sih menyembah Tuhan, memuji, menyembah. Tapi kalau saya memuji, menyembah pasti nggak bisa khotbah ini. Ya, terima kasih pemimpin pujian dan penyembahan dan tim musik yang begitu luar biasa. Tuhan pakai sehingga menjadi berkat bagi kita semuanya. Saya persiapan firman Tuhan ini tadi malam sebenarnya cukup bingung karena ayat yang saya buka di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 2, satu ayat saja. Saya penasaran itu gini ya, berapa kali pada waktu saya menyampaikan firman Tuhan dan saya mikir-mikir mulai buka-buka firman, kalau ada ayat yang rasanya ini buat apa dibahas itu, pasti saya loncati. Yang rasanya kayak tidak selalu sulit, gampang, saya loncati. Tetapi tadi malam tidak tahu kenapa ayat yang begitu gampang pada waktu saya benar-benar ingin tahu maksudnya, waduh, sulitnya luar biasa dan sangat menjadi berkat dalam hidup saya. Karena tidak ada satu ayat pun dalam firman Tuhan ini yang gak jadi berkat. Amin. Asal kita benar-benar mau ada satu kerinduan untuk mengerti dengan benar, maka setiap ayat itu akan menjadi berkat secara luar biasa. Yang biasanya saya baca itu rasanya kok, ya tahulah disuruh seperti ini. Tapi pada waktu Tuhan ingin bicara, dia bisa singkapkan bermacam-macam. Dan akhirnya saya pada waktu mengikuti apa yang menjadi keinginan Allah Roh Kudus yang bekerja dalam diri saya, melalui firman Tuhan yang dibukakan macam-macam. Wih gitu. Yang tadinya saya pikir gini, badan saya ini tidak seberapa sehat hari ini, saya mau cari firman yang enteng-enteng gitu ya, supaya nggak terlalu mikir. Karena kalau mikir ini kepala ini saya mau copot. Karena kalau orang kena di tenggorokan, jam sariawan bukan di apa bibir atau di lidah. Kalau sampai di ini loh, tenggorokan bagian dalam, itu badan itu mulai dari kaki sampai rambut itu rasanya sakit semua. Dan tadi pagi saya lihat melalui handphone, waduh,
Besarnya mungkin 1 senti kali 1 senti itu di sini. Tak semprot pakai obat Cina itu, perihnya sampai isak air mata saya. Ya, kita buka 2 Timotius pasal 2, sudah berita tenggorokannya selesai. Ya, kita buka. Setelah saya baca ayat 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ini kan cuman dia nasihat Rasul Paulus sama muridnya Timotius. Timotius, kamu tak ajari, aku percaya sama kamu tak ajari dengan baik, supaya kamu bisa mengajar kepada orang lain yang dipercayai. Karena pada waktu itu banyak sekali pengajar-pengajar sesat, pengajar-pengajar yang tidak benar. Jadi sewaktu kebenaran diajarkan kepada orang itu diselewengkan gitu loh. Sehingga kalau kamu mengajar harus kamu benar-benar cari orang yang betul-benar bisa dipercaya. Konteksnya itu saja. Kalau dulu saya baca ayat ini, cuma itu aja ya udah ya selesai itu. Mau apa lagi? Tapi tadi malam itu dia mulai berbicara dalam hati saya secara luar biasa. Pada waktu hal ini dipikirkan di dalam penerapan kehidupan saya. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Di depan banyak saksi itu nggak usah pikir macam-macam. Saya menyampaikan firman Tuhan ini kan kalian saksinya semua toh. Ya Timotius juga kayak gitu. Jadi apa yang dia utarakan, apa yang dia ajarkan itu dia bertanggung jawab atas kebenarannya. Jika dia ngomong dan banyak orang yang mendengar itu omongannya itu salah, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, maka dia akan dihujat. Banyak saksi seperti itu. Jadi omongannya itu betul, gak ada yang berani menghujat dia. Istilahnya seperti itu kalau kita mau mengekspos apa yang menjadi tujuan penulisan ini. Misalnya kayak gini, saya hari ini ngomong, kemarin saya di Terawas tadi saya minum kena air panas gini-gini, ternyata di sana ada Randy sama saya ngomong kayak gitu. Randy ikut di sini, langsung Randy kan ngomong, bocok kemarin minum es kok bukan air panas, kayak gitu tuh. Ya, jadi satu kebenaran yang dinyatakan bagi kita semua ini, jika sesuatu yang tidak benar, apa yang saya sampaikan, Anda boleh kok, ya. Selesai turun di bawah, Anda mesti tegur saya, tanya, apakah apa yang dikatakan itu benar apa salah? Tidak apa-apa itu. Tapi sekarang hamba Tuhan banyak tuh, pada waktu ditegur tuh rasanya, loh kamu itu kayak dia itu tidak bisa salah gitu loh. Ya, tegur nggak apa-apa, tanya kita jawab. Tapi ayat ini mengingatkan saya, kata apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Kita bisa percaya dan kita nanti akan mempercayakan itu kepada orang lain. Kita bisa percaya. Dan kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan itu sesuatu yang bernilainya yang gak sembarangan. Sesuatu yang gak sembarangan itu tidak boleh dipercayakan kepada orang sembarangan juga toh, betul toh? Kalau sesuatu yang kita gak tahu nilainya, kita berikan kepada semua orang kan gak masalah. Tapi pada waktu kita tahu sebuah nilai, dan kita akan mempercayakan kepada seseorang, itu tidak sembarangan, bener gak? Betul ya? Yang jadi satu masalah itu satu. Apakah kita benar-benar mengerti nilai sebuah firman Tuhan itu? Apakah kita bisa menghargai betul-betul kebenaran firman Tuhan itu dengan sesuatu yang sangat berharga? Ngerti maksudnya? Saya kasih gambaran gini contoh. Kalian mungkin sering makan bakso. Saya kasih gambaran bakso saja ya. Dan pada waktu makan bakso mungkin Anda pernah lihat mangkok bakso yang ada gambarannya ayam dulu. Tahu? 3 ekor ayam itu loh. Itu sebetulnya apa sih?
Nggak ngerti itu semua toh? Mangkok ayam itu yang asli, mangkok ayam yang asli, harganya itu sekarang 1 triliun. Kenapa bisa kayak gitu? Nggak tahu toh? Karena mangkok itu yang asli, itu kena lambene raja. Raja Cina yang terakhir, itu mangkoknya itu ada gambarnya, 3 ekor ayam. Dan itu dilelang di Balai Kristi, lakunya 1 triliun mungkin sekarang. Dan mulai zamannya dulu, itu sudah ditembak gitu loh. Jadi mangkoknya itu kan cuma 1. Ya, orang-orang buat mangkok itu macam-macam, banyak ya. Mau gambar, mau buat dari apa namanya? Dari keramik atau beling ya, dari beling. Ada gambar ayamnya kan gampang toh. Ya, pertama kali begitu terkenalnya mangkok itu, orang semua buat dan orang semua ngeklaim ini asli supaya memiliki nilai tinggi. Dan yang menilai itu siapa? Seorang yang betul-betul memahami, tahu sejarahnya, yaitu kurator. Dihargai dengan harga yang sangat mahal karena ada sejarahnya. Ya, sejarahnya ceritanya banyak, mungkin pada waktu makan keselak atau kayak apa, enggak tahu saya. Sehingga itu menjadi mahal. Tetapi kalau sama-sama cuman dari beling dan ada gambar ayamnya, ya pecah 1 beli 1000 bisa, ngerti maksudnya? Tapi yang betul-betul ditembak sama persis 100% sama, modelnya sama, gampang sekali itu. Tapi yang 1 kok bisa mahal sekali, kenapa? Ada sejarahnya, perpindahan-perpindahan itu. Dan pada waktu kalau kita misalnya punya mangkok itu, Linda mau pinjam saya, Pak Titi pinjam mangkoknya, ya tak kasih lah, mau pinjam berapa tak kasih, bener gak? Tapi kalau kita mengerti nilainya, mangkok ini yang saya pegang yang 1 ini adalah mangkok yang asli, nilainya 1 T, Linda mau pinjam, ya enggak mungkin kita kasih no toh. Saya mau ngasihkan dia kan saya mesti mikir, ojo-ojo nanti dipecah no, betul enggak? Kalau ditilep enggak lah, ya toh. Ojo-ojo nanti dipecah no, ojo-ojo nanti dia enggak tahu senggol apa, ngerti? Karena apa? Saya tahu ini sebuah nilai yang sangat mahal. Bener gak? Dalam kehidupan kita juga kayak gitu kok. Saya ngasihkan anak saya Lulu ke Yoyo, mosok sembarangan, saya gak mungkin gitu. Lulu pacaran sama Yoyo, terus Yoyo tak lihat dulu, gitu. Terus habis itu Lulu datang, Pak, aku mau nikah sama Yoyo gitu. Kan saya mesti ngelirik dulu. Yang saya lirik apa? Bentuknya gak masuk. Lihat Kiande dulu, yang saya lirik apa? Bentuknya, ya gak masuk. Kiande dulu, sekarang gede kayak gini, badannya latihan dulu, kayak beting. Jalan kena angin aja bisa limbung gitu loh. Lihat Sandi, tambah masuk. Hitam terus kayak apa modelnya. Ya. Tetapi yang saya nilai bukan di sana. Saya menilai beberapa hal yang harus saya nilai sesuai dengan kriteria kebenaran firman Tuhan. Sehingga pada waktu saya tahu, hatinya, jaminannya di dalam Tuhan. Sesuatu yang berharga, anak saya percayakan kepada dia. Gak usah amin kalau itu ya. Saya percayakan, oke, gak apa-apa. Karena saya tahu dia pasti tanggung jawab. Saya tahu dia pasti menjagai. Saya tahu dia pasti seperti ini. Gak sembarangan, bener gak? Karena saya tahu. Saya ngerti. Anak saya sesuatu yang sangat berharga di mata saya enggak? Sangat. Mosok saya kasihkan anak wong jalu, pen. Ambil Bapak, pokoknya payu gitu. Waduh. Banyak orangnya kayak gitu.
sehingga tidak bisa memikirkan dengan baik. Demikian juga soal kerjaan, soal rumah kita. Maksud ada orang mau ngelamar jadi pembantu di rumah kita, jaga rumah kita, ada orang datang gitu, Bu, saya mau ngelamar, masuk. Terus dikasih kunci, tak tinggal ya, entek barangmu. Kan nggak mungkin tuh. Enggak. Kita percaya sama siapapun juga. Kita harus juga menilai apa yang kita percayakan kepada orang yang kita percayai. Mau supir kita, bisa nggak nyupir ini ya? Mau kasih mobil kita yang paling bagus gitu, kita pesan beli mobil bagus, bawaan. Ya no bro, kan bisa kita mesti lihat, tanya dulu ada SIM-nya enggak. Dicoba dulu toh, kita duduk nyetir di sampingnya kayak apa, menggoknya kayak apa. Kan kita juga harus ngerti toh, ada standarnya atau mulai. Sama-sama udah ngertinya, kita ya bisa nyetir, terus percaya sama dia, nyetir, gini. Lu kenapa kok gini? Ya memang kayak gini Pak kalau nyetir. Oh iya ya, padha gobloke, ngerti maksudnya? Menggok udah pakai haluan, mau kecepelung got. Lu kenapa kayak gini? Mobilnya iki Pak, setirnya kurang enak, padahal dia goblok, ngerti maksudnya? Dan kita juga bodoh, sama-sama bodohnya. Oh iya ya. Nah. Kalau kita mengerti sesuatu yang kita hargai dalam kehidupan kita mau mempercayakan pada seseorang itu gak sembarangan, ngerti maksudnya? Gak sembarangan. Benar-benar kita harus berpikir panjang. Sayangnya, apa? Dalam kehidupan ini, firman Tuhan itu loh, sesuatu yang berharga enggak dalam hidup kita. Harganya sampai sak berapa? Lebih mahal mana sama mobilmu? Lebih mahal mana dengan anakmu? Lebih mahal mana dengan kesukaanmu? Coba kita selidiki hati kita. Kita aja nyanyi. Firman-Mu berkata, kau besertaku. Firman-Mu dahsyat Tuhan. Firman-Mu itu lebih berharga dari emas, permata, perak, apa semua. Gombal. Manusia kan sering kayak gitu toh. Padahal digambarkan, firman itu digambarkan sesuatu harta yang tidak ternilai harganya. Sampai digambarkan dalam firman Tuhan itu ada orang bekerja yang menemukan harta dan harta yang dia miliki dia jual semua untuk bisa memiliki harta yang dia temukan itu. Dan harta yang dia temukan itu apa? Digambarkan apa? Kebenaran itu sendiri, firman Tuhan. Tapi apakah kita sampai dalam hidup ini menilai seperti itu? Imannya orang Kristen ini nemen kok, ngerti maksudnya ya? Kebacut orang Kristen ini. Kalau saya ngomong kalau sungguh-sungguh ya tanpa kasih karunia, tidak ada orang satu pun masuk surga, betul gak? Lambene itu apa namanya? Lambene tura ya. Ngomong cocok enteng gitu ya sama Tuhan ya. Tuhan, aku mengasihi Engkau, aku mengutamakan Engkau melebihi apapun juga. Di gune atas mimbar. Di gereja. Di luar lali kabeh. Ini sebuah kenyataan loh. Berbicara tentang kasih karunia aja sampai kalau di sana kita nangis gak? Kita malu gak? Kita menilai sebuah kebenaran firman Tuhan itu sampai seberapa tingginya. Kita renungkan ini dulu dengan baik, baru orang akan semangat datang di gereja. Ya, orang akan semangat belajar firman Tuhan. Manusia kok segala sesuatu kan mesti dihitung untung rugi. Nggak ada orang itu, udah aku ikut Tuhan mau rugi tok, temen dah. Nggak ada. Manusia semua yang namanya manusia itu pasti menghitung untung rugi. Mau kamu sudah orang dibenarkan, mau kamu sudah orang yang ngerti firman, tetap untung rugi. Karena kita manusia nggak sempurna, bener ya? Hitungannya di sana selalu. Mau belajar firman karena apa?
menguntungkan kita tuh sendiri tuh. Selalu seperti itu. Dan kalau kita mau berpikir dengan dalam, segala sesuatu yang kita katakan di mulut pasti gak sama dengan apa yang ada di dalam hati dan perbuatan kita. Kalau kita berbicara tentang kebenaran. Jadi kalau kita sadar hal itu, harusnya gak ada seorang pun yang menganggap dirinya paling apa? Paling benar, paling baik. Betul loh? Gak ada lah. Ya toh? Paling ngerti, paling luar biasa. Gak ada. Karena sebenarnya kita ini banyak sekali kesalahannya enggak? Banyak enggak? Akehnya sak berapa? Pol. Nah, di sana aja kita mulai berpikir, terus kayak apa aku ini kalau kayak gini Tuhan? Ya, bukan kayak apa. Kalau kita bisa datang di sorga, itu karena tetap kasih karunia. Kita bisa cinta Tuhan itu kasih karunia. Kita bisa tetap kuat, itu kasih karunia. Kita bisa tetap setia, itu kasih karunia. Tanpa kasih karunia, tidak mungkin bisa. Karena Allah itu rasanya kita butuhkan kok. Lain kalau suami. Wah, suamiku ini mencek nopol. Saking aku nek pedot beda aku melok sopo. Bener? Siapa sih yang biayai aku? Oh, aku bisa kerja sendiri. Ya tapi nek statusku cerai janda kan ya malu. Gak mau tak pertahankan ini status. Sehingga bisa. Tapi kalau sama Tuhan, pada waktu tertentu kita disakiti seperti Ayub itu, Ayub bisa tetap setia. Ayub bisa tetap luar biasa. Ojo ngelokno bojone Ayub loh ya, ngerti maksudnya? Oh, istrinya Ayub itu kebacut, istrinya Ayub itu apa mengata-ngatai Tuhan. Nek kamu jadi istrinya Ayub kayak gitu apa enggak? Jadi suaminya Ayub ya sih. Jadi Ayub kayak gitu apa enggak? Sama, bahkan lebih. Jangankan ngomong anakmu apa sesuatu yang ada padamu Tuhan ambil. Barang yang kamu senangi tiba-tiba kamu diambil, kamu kayak apa rasanya sama Tuhan? Jadi Ayub kalau bisa tetap setia, bisa baik itu karena apa? Kasih karunia. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Nah ini ngerti ini dulu. Nah ini satu pelajaran dulu yang harus kita terima. Ngerti maksudnya? Enggak, aku tidak pernah memegahkan diri. Gombal lah. Ada ngomong kayak gitu tambah gombal gitu loh. Aku tidak pernah sombong rohani. Alah gombal. Sombong rohani gak pernah dek mulut deh. Tapi hatinya tambah sombong. Pol-polan sombongnya itu. Tapi gak mau diakui dosa. Ngerti maksudnya? Sehingga Rasul Paulus itu loh. Rasul Paulus itu bukan kemenyek, ngerti maksud kemenyek tau? Kemenyek itu tau? Kemenyek itu bahasa Pak Darsono paling pintar. Bahasa Indonesianya kemenyek itu apa Pak? Apa? Sok ya? Sok ya? Sok kayak alim-alimo, sok kayak baik-baik. Oh, dulu aku adalah manusia yang paling berdosa di antara 10 rasul. Terus dia ngomong, aku dari antara 10 orang kudus. Terakhir dia ngomong, dari semua orang aku paling berdosa. Sok-sokan, enggak. Tapi dia makin sadar, makin tahu, tanpa kasih karunia, kon pikir aku ini sok kuat ta? Kon pikir aku ini gak kepingin dosa ta? Kon pikir aku gak sering jatuh dalam dosa ta? Pengakuan Rasul Paulus di mana? Roma pasal 7 itu loh. Apa yang aku mau lakukan, yang baik tapi malah yang jahat keluar padaku. Nyata enggak? Jadi kalau orang ngomong kasih karunia, coba berbicara tentang bisa selamat, bisa percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan, itu kasih karunia. Mandek di sana tok, mengakui tentang kasih karunia di sana tok. Kita dipilih, bukan kita yang memilih. Mandek di sana tok, salah.
Kasih karunia itu berjalan terus dalam kehidupan kita enggak? Terus. Tanpa kasih karunia sebenarnya kita ini tetap sok. Kita ini gitu. Kalau kita sadar di sini dulu, wah, baru bisa ngelayani toh. Bener enggak? Kalau enggak, waduh, saya dulu kejadian kayak gitu. Saya ceritain dulu. Saya kerja. Siang-siang dipanggil sebuah grup gereja. Pak Titi bisa ngelayani firman. Oh bisa, enggak apa-apa. Oh ini cuma orang-orang enggak mampu loh ya. Oh enggak apa-apa, enggak masalah. Ini orang-orang di pinggir sungai. Enggak apa-apa, saya mau, saya ngomong kayak gitu. Datang, waduh. Ada rumah satu, rumah kosong, rumahnya orang kaya. Masuk, yang datang memang ya parfumnya A sampai Z, ngerti maksudnya? Macam-macam gitu. Saya duduk, Pak Titi jangan deket-deket loh. Apa? Gitu loh. Ya, tahu lah Pak, mereka ada yang nggak mandi 3 hari, 4 hari gitu. Waduh, kalau saya nggak deket-deket, saya nyampaikan firman itu masuk dari jauh. Gitu, saya ngomong kayak gitu. Ustaz Pak itu, saya duduk. Terus dia, kok gak mulai kenapa? Pemain keyboardnya belum datang Pak. Yang penata layanan di sana. Oh ya saya tunggu. Tiba-tiba masuk salah satu orang yang berpengaruh. Wis main aja jadi. Loh nggak bisa Pak. Alah sing teko wong ya kok padha gak ngertine kok pokok metok keyboard. Tatet. Kudu nyanyi pokok gak padha pokoke nyanyi. Hatiku sudah mulai ono. Cek nemen deh orang ini. Menganggap sebuah ibadah kayak gitu. Sungguhan. Misalkan nyanyi haleluya haleluya orangnya orang-orang itu nyanyi haleluya gak ngerti gitu nyanyi ini mainin ngawur-ngawuran gitu. Selesai semua, ayo siapa yang diberkati Tuhan angkat tangan, tangannya diangkat. Ayo saksi, yang saksi tak kasih 2 super mie. Maju bersaksi, Tuhan baik, ini tak kasih 2 super mie. Lu gitu dolan super mie. Nanti yang bersaksi, yang bagus, pulang dikasih minum susu. Waduh, saya mulai itu, waktu itu, ini yang nyelenggarakan ini dak karu-karuan nih. Aku dak mau diundang lagi, aku dak mau datang lagi. Apalagi pulang. Nungguin apa? Enggak, saya tunggu berkat, nanti dikasih berkat katanya sama yang punya. Waduh, saya yang luar biasa, saya diundang lagi tidak mau. Karena saya merasa apa? Cari keuntungan ini. Gak betul ini. Saya merasa paling benar. Padahal kalau saya sadar pada itu kesempatan toh. Dia gak bener, tak betul no, betul ya, gitu ya. Diundang, firman ini tambah tak keras no, ngerti maksudnya? Yang perlu difirmani siapa dulu? Pengurusnya dulu. Harus dikencengi kayak gitu, tapi saya diundang lagi gak mau. Mau, iku apa cari duit tok, aku jajet no, tumbal ya. Tetapi sekarang saya sadar bukan seperti itu harusnya. Itu kesempatan saya untuk menyampaikan kebenaran. Tuhan Yesus ngalami kayak gitu enggak? Ngalami seperti saya enggak? Setiap hari dia ngalami gitu. Dia tahu enggak muridnya yang akan mengkhianati? Dia tahu enggak? Kon niku bencekno, kon niku Petrus iku. Kon mesti kok nyangkali aku sampai nyumpah-nyumpah. Tapi dia tetap melayani apa ditinggal. Wah, bocai. Itu. Kan enggak toh? Tapi dalam kehidupan ini kita kayak apa? Saya baca ini, apa yang telah kau dengar daripada aku di depan banyak saksi. Saya sudah mendengar Tuhan, saya sudah belajar Tuhan, saya sudah ngerti kebenaran Tuhan.
Tapi kebenaran itu sering tidak mengubah hati kita. Tujuan kebenaran itu harusnya mengubah hati kita enggak? Mengubah hati kita. Supaya kita makin sadar, makin tahu bahwa kita tanpa Tuhan, kita tidak bisa hidup. Sadar. Kalau nggak mau sadar soal ini, ya berarti firman-Nya belum ada dalam hati kita. Sayangnya. Dan ini tidak diajarkan seperti itu. Firman Tuhan itu sebenarnya tugasnya untuk apa sih? Tujuannya untuk apa sih? Menyadarkan kita bahwa kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena kita selalu berpikir tidak sesuai dengan kebenarannya. Oleh karena itu kita perlu firman-Nya. Jadi dari ayat ini mulai kita berkembang, betul nggak? Apa yang ku percayakan? Firman Tuhan itu berharga, berharganya sampai sak berapa? Sak berapa berharga? Kalau firman Tuhan itu berharga, Anda duduk di sini aja tidak menghargai firman Tuhan sering kok. Firman Tuhan diajarkan, pikiranmu mikir-mikir apa? Pentole bakso. Bakso di sana itu cirengnya yo ya, asin-asin itu, pikirannya kayak gitu. Pikir yang macam-macam. Gak ada satu kerinduan untuk, aduh firman Tuhan ini sangat diperlukan. Aku perlu, aku butuh. Karena tanpa firman ini aku sebetulnya, sadar bahwa diri kita ini apa? Sesuatu yang rusak. Diri kita ini sesuatu yang gak betul. Diri kita ini gak bisa sejahtera, diri kita ini gak bisa hidup. Artinya apa? Lembong terus. Tanpa firman Tuhan, kita gak bisa tenang. Tanpa firman Tuhan, kapan kita bisa tenang? Mulai saya narik lagi dulu. Sebelum kita buka firman Tuhan yang nanti, banyak ini ayatnya di gereja sendiri, saya mau khotbah 2 jam gak apa-apa. Kemarin saya khotbah di sebuah gereja dibatasi setengah jam. Tak giat, biar aku sak jam, ya enggak apa-apa. Jemaatnya seneng, malah saya dijadwal setiap bulan nih, di sana, sore. Tak pikirku mari tak giat, cek kapok gitu ya. Enggak, pulang, Pak, saya jadwal setiap bulan ya. Ya bulan 8, iya ada, enggak bulan 9 ya aku ngomong kayak gitu. Sekarang sudah 8, iya Pak, biarkan. Kalau undang saya siap loh, saya nggak bisa naik setengah jam. Siapa sekarang? Kenapa sih kok kita bisa kayak gitu? Karena kita nggak ngerti makna firman itu sesungguhnya. Kita nggak tahu nilainya, harganya sebuah firman dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu. Kalau kita tahu, pasti kita selidiki. Pasti kita kepingin. Seperti apa? Rusa yang merindukan air. Itu gambaran kayak gitu loh. Tidak tahu ya, rusa merindukan air, merindukan Sprite dah. Rusa tidak ngerti Sprite, ngerti maksudnya? Coca-Cola, rusa merindukan Coca-Cola. Tidak mungkin, dia ngerti dia rasanya Coca-Cola. Tapi kalau air dia ngerti enggak? Wah, dia ngerti, butuh ini dia. Manusia kayak gitu. Sama firman itu pada rusa, kita ini rusa apa? Coca-Cola firman itu. Ya enggak perlu. Yang perlu apa? Air. Air itu kalau manusia itu apa? Duit, jen. Itu kalau bicara tentang jen bisa dapat duit. Weh, motornya melotot. Ya, siapa namanya si lembu ini? Lembu semua. 1, 2, 3, 4, 5 lembu semua. Pasti. Kalau bicara duit dan kita sudah merasakan duit itu bisa membuat kita kayak apa gitu. Greget-greget gitu. Wah, motornya melotot semua. Sampai hamba Tuhan itu berani ngomong, orang yang murah hatinya. Ada tuh firman Tuhan di itu dah. Barang siapa yang murah hatinya akan menerima mempunyai kerajaan surga, menerima kemurahan. Digambarkan apa? Orang yang suka memberi duit.
Apalagi kalau memberi untuk gereja, untuk pekerjaan Tuhan. Wah, Tuhan murah hati sama kamu. Dilimpah-limpahkan berkatnya untuk kamu. Tuhan ini sopo gitu loh. Padahal murah hatinya itu, Tuhan itu murah hati sama kita itu dalam hal apa sih? Mengampuni segala dosa kita itu loh. Nek dihitung dosa kita sama Tuhan itu tidak bisa diampuni, betul nggak? Dia murah hatinya, dia mau mengampuni kita. Amin. Sampai digambarkan ada seorang hakim yang sangar ya. Terus ada seorang wanita yang datang sama dia. Hari hakim yang terus minta apa? Tolong minta diringankan anunya. Wes akhirnya dibebaskan, betul lah. Terus dia keluar, ada orang utang sama dia. Ditagih, digebuki. Ini hakimnya ini, orang ini tidak ada murah hati, dipegang, jebloskan neraka, gitu ya maksudnya. Terus itu dihadirkan apa? Duit lagi, kebajut gitu loh. Padahal murah hati itu apa? Mengampuni. Orang yang suka mengampuni, orang yang suka apa? Mengasihi. Akan berterima kasih Tuhan. Amin. Ini berani hamba Tuhan yang kelasnya sudah kelas tinggi loh. Maksudnya ya, ngerti ya? Itu ngomong kayak gitu, jemaatnya kayak apa? Perhatian luar biasa, murah hati. Oleh karena itu, dia kasih ngomong kali contoh persembahan. Di gereja saya nggak ada yang warnanya ini, warnanya merah semua, kayak ono jigoai. Maka dari itu dia di tempat saya, yang dulu naik sapi sekarang naik mobil, kebacut itu. Ngajari model apa itu? Kan nggak ada maknanya, ngerti maksudnya? Padahal supaya kita bisa mengampuni, murah hati, karena kita telah menerima kemurahan dari Tuhan. Amin. Kita merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita sudah bisa merasakan hal itu secara luar biasa, secara benar, wah tanpa Tuhan aku ini siapa? Tanpa Tuhan kita bisa merasakan aku ini harusnya manusia yang dihukum. Tanpa Tuhan aku ini manusia yang, waduh kalau tak pikir, sudahlah kebajut, aku tidak layak aku diampuni. Utangku itu berapa ribu talenta. Tapi kalau mau dibebaskan, itu karena kemurahannya. Dan sekarang ada orang di sekitarku, bojoku ini bencekno, bojo sudah bencekno, bojo itu dulu ya pernah baik, toh. Sekarang wayah bencekno, dilayani. Kamu tidak lebih baik dari dia, sama gitu loh, ngerti maksudnya? Tugasmu jadi terang. Itu firman loh, yang bisa membuat kita memiliki satu perubahan di dalam pola pikir kita. Nenda bisa kita ngampuni seseorang? Gak mungkin bisa kalau kita tidak bisa menilai diri kita sendiri. Tidak bisa. Kalau kita tidak tahu, waduh aku ini sebetulnya tidak bisa aku, tetapi karena menerima kemurahan Tuhan. Dan itu semua adalah sesuatu kemurahannya terjadi dalam hidupku. Itu bisa terjadi karena kita ngerti firman Tuhan. Jadi firman Tuhan sangat berharga enggak? Sangat bernilai enggak? Nilai luar biasa. Terus ngomong, kamu harus murah hati sama orang sing belum mengenal Tuhan. Terus orang itu apa? Kita punya utang sama orang itu pol. Ya, kita datang. Kamu harus ngampuni aku, kamu harus bebaskan utangku. Tempelin kan pasti. Ngerti? Kita ngomong pakai firman Tuhan. Firman-Mu berkata kau besertaku. Yes. Saya utang sama Sandi 1 M itu. Datang. Sandi tak kasih tahu ya. Tuhan itu sudah murah hati sama kamu. Murah apa? Kamu utang sama dia. Aku gak pernah utang. Oleh karena itu, utangku sama kamu harus lunaskan. Tiba-tiba pucuk-pucuk kayak gitu tok. Bukan kayak gitu. Bukan
Tidak bijak itu. Tidak benar itu. Sekali dikatakan di sini, oh ayatnya ada itu. Amsal 23 ayat 9. Oh, enggak. Berbalik sama saja. Amsal 9 ayat 8 coba. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Di saat kita berbicara sama orang, kalau orang itu belum betul-betul kenal Tuhan, ojo ngomong kayak gitu, ya percuma lah. Nanti orangnya ujung-ujungnya kan jaluk apa? Jaluk dilunaskan nggak bayar. Nggak bisa, firman Tuhan juga nggak ngajar kayak gitu loh ya. Ngampuni itu bukan kayak gitu, firman Tuhan itu kamu harus jadi terang sama orang itu, kamu harus jadi seseorang yang benar, utang bayar. Bayar dulu dengan baik, habis gitu mulai cerita. Dimenangkan dengan perbuatan kita dulu yang benar, ngerti? Kon dewe gak bener, kon ngomong orang lain suruh bener, piye? Tuhan kan ngomong tuh, jadilah terang. Terus kita muter otak kita, iya aku ngomong sama seseorang ini jadi terang. Tapi, yang paling terang siapa? Dompetku nanti bebas aku utangnya, itu bukan terang, licik. Itu satu pengertian-pengertian yang sangat luar biasa yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Hal yang sangat luar biasa, melalui firman itu loh, kita diingatkan terus. Waduh, kalau saya renungan ini, kalau sudah berjalan sama firman itu asik ya, enak ya. Tapi sebetulnya, kalau tanpa kita sadari, yang setiap hari kita renungkan itu apa? Yang kalau kita tidak pernah renungkan firman Tuhan, tidak mungkin firman itu akan bekerja dalam hidup kita. Tidak bisa. Perkataan dalam firman Tuhan, orang benar selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Lu tidak renung firman Tuhan, toh kita langsung bantah, lah gak makan aku. Nah renung firman toh, aku lah gak kerja. Tidak ngerti kamu itu kalau pikiran kayak gitu. Renungkan firman Tuhan itu bukan dati mikir apa-apa, firman ini ngomong apa ya? Firman ini ngomong, bukan kayak gitu. Dalam kehidupan kita, kalau kita sudah biasa terlatih, kita mau makan pun, firman itu berbicara enggak? Batasi kita enggak? Woi, batasi loh, dia bisa ngomong sama kita loh, firman itu loh. Firman itu hidup, ngerti saya hidup. Arti hidup itu apa? Isa bicara dia itu. Kalau kamu tidak pernah merasakan dia bicara sama kamu, berarti firman itu mati dalam hidupmu. Nah sekarang kita mulai narik. Seperti minggu yang lalu lah, 2 minggu yang lalu. Yang kita tahu dulu Tuhan itu baik enggak? Tuhan itu baik sama kita? Baiknya sejak kapan? Pernah ngerentungkan itu? Baiknya sejak kapan? Waduh, sejak aku dulu, pertama kali aku itu kakiku jatuh, dingklang aku. Aku kenal Tuhan, Tuhan sembuhkan, itu Tuhan baik. Itu gak baik, rek, itu biasa gitu loh kan maksudnya. Pengertiannya kayak gitu itu semua orang bisa terjadi gak? Itu umum. Oh baiknya Tuhan itu apa? Aku bangkrut. Karena aku jauh sama Tuhan. Setelah aku dekat, dipulihkan semua hartaku, itu Tuhan baik. Enggak lah, kayak gitu itu. Semua orang juga bisa kayak gitu kok. Tidak kenal Tuhan pun juga bisa menerima itu, bener enggak? Tuhan baik itu kapan? Barometer kita bahwa kita tahu Tuhan itu baik, rancangannya baik sama kita itu kapan? Mbo Pak, nek tahu aku kadang gereja, ya pinter kalau jawab kayak gitu. Nek tahu kan gak belajar aku, pinter. Ya jadi yang suruh mikir pendeta itu aja ya.
Mekero ya, kamu kan dikasih hikmat ya, gitu loh. Jadi pembicara itu gantian gitu loh. Tuhan baik itu sejak kapan? Kemarin sudah diajarkan. Sejak kita diciptakan dia sudah menyatakan kebaikannya sama kita enggak? Kok iso Pak? Yo itu diciptakan sama Tuhan ganteng kayak gitu. Saya kok ciptakan melek gitu, gendut saya, dia kurus gitu. Kan berarti gak baik Pak. Kalau ya baik harusnya semua orang diciptakan mukanya seperti orang Korea semua yang operasian semua yang. Saya lihat film Korea tuh kaget saya. Orang laki kok muka iso koyok atau gilap kinclong gitu dia. Apa? Digosok rempelas tah. Hidungnya enggak ada orang Korea pesek itu. Mungkin di Korea payu kamu. Siapa? Pemain drum siapa? Randy. Cari kayak kamu sebabnya paling sulit. Lo kalau yang banyak bangkir semua berarti yang cari yang pesek toh. Sandi laris manis. Enggak, ini guyon sedikit. Biar santai ya. Sampai ngomong gitu lupa saya ya teh. Sampai mana tadi? Tuhan menciptakan manusia ya. Tuhan itu luar biasa dari seluruh ciptaannya. Yang Tuhan memiliki rancangan, yang Tuhan jagai, yang Tuhan pelihara dengan baik, manusia toh. Kok bisa? Nggak ada ciptaannya yang lain itu dikasih omongan serupa dengan gambarku, nggak ada. Bener nggak? Cuma manusia loh. Bener toh? Dan dia bukan ngomong tok, itu memiliki arti. Artinya apa? Dikasih satu kemampuan yang Tuhan miliki. Gitu maksudnya ya. Kemampuannya apa? Untuk mencipta, untuk berinovatif macam-macam. Bener toh? Manusia loh, enggak ada. Kemarin saya kasih gambaran toh. Sak hebat-hebat toh. Katak. Dia bisa renang cuma gayanya satu tok, gaya katak. Bener toh? Randy bisa gaya apa aja? Gaya katak, gaya bebas, gaya lumba, gaya kupu. Katak sehebat-hebat toh, cuma gaya katak. Kamu ajaro kata, mulai hari ini kamu tak ajari gaya kupu gitu. Gak iso. Gaya bebas gak bisa. Manusia yang asalnya gak bisa gaya apapun juga toh. Tapi manusia bisa. Itu paling gampang. Manusia itu dikasih hikmat sama Tuhan. Dikasih satu kemampuan untuk menciptakan segala sesuatu. Sehingga dia ngomong apa? Pada waktu di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Mereka diciptakan serupa dengan gambar Allah. Tujuannya apa? Nek baca ojo cuma serupa gambar Allah toh. Kalau cuma bacanya sampai tutup sana ya mulai bingung. Muka Allah itu kayak apa yo? Randy mau sok kayak Allah muka. Paling ya kayak Semar. Kayak Allah itu kayak apa? Oh, rambutnya putih, gondrong, jenggoten, terus kalau lihat orang itu matanya keluar sinar, itu lah film. Padahal Allah itu kan roh, ngerti ya? Gak bisa dilihat, seperti angin, gak bisa dilihat. Tapi ada enggak? Ada loh angin, ada tuh, Ren ada ya. Ojo ngomong ada angin, kok bisa tahu? Bauwe, ya kon. Angin itu ada karena apa ini loh? Kita gini ada toh, gerak toh, tapi kita tidak bisa lihat. Nah, itu Allah. Tapi kenapa dia ngomong kayak gitu? Memiliki sifat. Sifatnya itu diberikan sama kita, kemampuan akalnya. Tapi kita tidak bisa seperti Allah karena kita bukan Allah, kita tidak mungkin bisa sempurna. Yang sempurna yang satu Allah. Tapi dia berikan sesuatu dalam hidup kita, satu kemuliaan. Amin. Tujuannya melalui diri kita ini akan nampak kemuliaan Allah, gitu loh. Caranya kayak apa? Dikasih seorang penolong yang sepadan, yaitu apa? Perempuan. Ya masuk laki sama laki, gitu loh. Jadi gak usah pikir perempuan yang sepadan itu artinya apa? Melengkapi dari satu orang jadi dua. Untuk melengkapi dalam arti apa? Dua orang itu bisa memuliakan Allah. Amin.
Sehingga kalau kata-kata perkawinan dari apa? Dua menjadi satu daging, ojo purnu. Dua menjadi satu daging itu Ratna yang sifatnya berdigasan gitu ya. Gitu. Simon orangnya kalem. Duanya nggak sama, Yoyo sama Lulu, Gede sama Cilik. Tapi dia bisa menjadi satu, karena apa? Kristus. Orang dua pribadinya nggak sama, bisa sama-sama saling memuliakan Tuhan. Itu dua menjadi satu. Memuliakan Tuhan enggak? Nek sering gegeran enggak memuliakan Tuhan. Kan ada gegeran. Wah, dua orang yang sifatnya dulu bertentangan, setelah kawin kok akor, kok baik. Orang lain ngomong apa? Waduh, Tuhan luar biasa. Amin. Tapi penolongnya itu sementara enggak? Sementara, Yoyo apa lulus waktu saat itu pasti dipanggil Tuhan dulu, ngerti ya? Gak mungkin bareng-bareng, ayo kita mati sama yuk, gluk gitu, gak mungkin toh. Nggak mungkin, pasti salah satu dulu toh. Saya sama Cik Bing ya salah satu, mosok Bing besok nih mati bareng-bareng ya. Kayak minum baygon. Itu aja desa bareng, satu ini satu ini. Ya, gak mungkin, salah satu dulu. Bener ya? Pada waktu ditinggal satu, tidak ada penolong, terus menyesal. Bukan masalah itu toh, penolong yang diberikan ini sepadan, ini gagal. Ngerti maksudnya? Gagalnya di mana? Menjadi perongkong, enggak lah. Gara-gara Hawa. Bukan gara-gara Hawa, pokoknya penolong ini saya ngomong gagal. Jatuh dalam dosa toh, Tuhan kasih penolong lagi satu. Di dalam firman Tuhan yang berisi berapa? 300.000 ayat ya, berapa? Lupa saya. Lihat tuh di Google. Tuhan berbicara cuma 2 kali soal penolong. Yang satu, penolong yang sepadan yaitu perempuan. Yang satunya lagi diberikan penolong Roh Kudus. Wih, itu Tuhanku loh. Dia sudah ciptakan kita. Bener ya? Ciptakan kita supaya kita ini bisa memuliakan Dia. Memuliakan Tuhan itu, wah luar biasa loh, kamu dipakai sama Jokowi, bisa memuliakan Jokowi aja kamu hidung mekar-mekar karu-karuan. Kenapa? Wah aku gini, ajudannya Jokowi, wah ajudannya Prabowo aja modelnya kayak apa, gini loh. Ajudannya presiden, ajudannya, wah semua punya, kita ini ajudannya Allah. Dipakai Allah untuk memuliakan. Tapi kita jatuh gagal. Ngerti maksudnya? Tuhan rencananya bisa gagal? Gak bisa. Rencana Tuhan itu dia kasih penolong pertama gagal bukan berarti terus dia buat rencana yang kedua, enggak. Seluruh rencana Tuhan itu sudah tergenapi, selesai sebetulnya. Dia rancangannya itu tidak pernah berubah. Kristus diberikan bagi kita sebelum dunia ada. Amin. Jadi bukan karena manusia jatuh barusan Yesus diberikan. Dia sebelum kita ada, sebelum dunia ada pun Yesus sudah ditentukan sebagai korban penyelamat. Amin. Itu rencana Tuhan. Demikian juga ini penolong kedua Roh Kudus diberikan kepada kita ini. Sebelum manusia jatuh, Roh Kudus sudah ditentukan sebagai penyelamat nantinya. Karena apa? Roh Kudus dengan Tuhan Yesus ada kaitannya enggak? Ada. Tujuan Yesus mati, tujuan Yesus datang di dunia supaya apa sih? Tujuannya apa? Yesus mati datang di dunia supaya apa? Itu kata yang ngerti, harta yang terpendam, harta yang mahal. Tujuannya Yesus mati datang di dunia untuk apa? Menyelamatkan aku dari dosa. Caranya kayak apa? Kita ini sekarang sudah percaya Yesus? Sudah tak? Sering jatuh dosa enggak? Sering. Caranya kayak apa? Yang menasihati kita siapa? Yang negur kita siapa? Roh Kudus. Benar enggak? Roh Kudus menegur melalui firman-Nya. Caranya kayak apa Roh Kudus bisa ada dalam hidup kita? Satu, melalui pengorbanannya Kristus. Loh, hubungannya apa Roh Kudus tambah pengorbanannya Kristus?
Kalau Kristus tidak mati, kita ini kalau Kristus tidak mati, tidak menebus kita, dan dia tidak dibangkitkan, sia-sialah apa yang kulakukan. Dibangkitkan artinya apa? Penebusannya itu diterima oleh Bapa, ngerti ya? Sehingga melalui penebusannya itu artinya ditebus, kita ini dulu miliknya siapa? Kita dikuasai siapa? Woi, dikuasai siapa dulu kita sebelum ditebus? Engkon. Dulu kita dikuasai siapa sebelum ditebus? Dikuasai awakku dewe gitu. Iblis, apa yang ngomong iblis itu? Pulang aja makan pangsit. Dikuasai iblis, betul gak? Enggak, aku gak pernah kesurupan kok. Enggak, tak kok bojomu kan kesurupan bola-balik gak? Kita dulu dikuasai iblis. Lu aku gak pernah kejet-kejet kok. Aku gak pernah kesurupan kok. Tapi cara kamu berpikir, cara kamu mengelola pikiranmu, kamu dikuasai iblis. Karena kamu hidup di dalam dosa. Amin. Roh Kudus diberikan sama kita, tujuannya apa? Dan Roh Kudus diberikan pada kita yang berdosa ini, kan gak mungkin Roh itu kudus bisa hadir dalam kehidupan kita yang dosa, kan gak mungkin toh? Perlu siapa? Kristus menebus, amin. Kita ditebus oleh Kristus menjadi miliknya, amin. Berarti kita dikuasai siapa sekarang ini? Roh Kudus. Roh Kudus berkuasa atas hidup kita. Terus untuk menunjukkan Roh Kudus berkuasa, walik sekarang. Kalau kita ngomong, loh setan itu tidak berkuasa atas aku, buktinya apa? Aku tidak pernah kejet-kejet, betul dah? Sekarang Roh Kudus berkuasa atas aku harus kejet-kejet, walik gak? Aneh gak? Kalau setan berkuasa atas diriku, aku tidak sadar kejet-kejet, betul dah? Tapi secara Roh Kudus berkuasa atas diriku, aku kejet-kejet, itu tandanya aku dikuasai oleh Roh Kudus. Kayak apa? Pikirannya dulu kayak apa? Kasihan deh lu kalau kayak gitu. Makin kejet-kejet, makin bisa nendang-nendang kursinya gereja, itu berarti makin Roh Kudus berkuasa penuh, makin gak sadar. Loh kan ya kualik dong, ngerti maksudnya? Artinya dikuasai itu memiliki satu pengertian, menjadi miliknya, amin. Kalau dulu kita dikuasai dosa, menjadi miliknya setan, benar ya? Tapi sekarang telah ditebus oleh Kristus, menjadi milik Kristus, tandanya kita dimenteraikan Roh Kudus, kita dikuasai Roh Kudus, menjadi milik Allah. Kata dikuasai itu bukan kayak gitu ya, tetapi Roh Kudus bekerjanya memimpin kita, amin. Bukan dikuasai, dipenuhi Roh Kudus itu artinya apa? Dipimpin. Tidak pernah Roh Kudus itu berkuasa dirinya, tidak pernah gitu loh. Yang pernah di dalam firman Tuhan yang pernah mengalami hal demikian itu orang-orang yang Tuhan secara khusus. Yohanes, dia dikuasai oleh Roh, dibawa, diperlihatkan surga. Tujuannya supaya bisa menulis apa yang Tuhan mau di dalam kitab Wahyu. Orang, aku dikuasai Roh Kudus, dibawa ke surga, diajak minum kopi sama Tuhan Yesus. Tak wetak kayaknya. Masa ayat ditambahi dia minum kopi sama Tuhan Yesus. Ini kayak apa? Tujuan Roh Kudus diberikan pada kita tujuannya satu. Supaya apa? Roh Kudus diberikan kepada kita tujuannya supaya apa? Dulu kita yang tidak ngerti firman, Roh itu hadir dalam hidup kita. Firman Tuhan itu dulu yang tidak ada dalam pikiran kita, yang tidak ada dalam hati kita. Melalui Roh itu kita dikasih hikmat supaya kita bisa mengerti. Amin. Tujuannya apa? Kalau kita sudah mengerti firman.
Roma 8 ayat 29. Ayo baca semua, biar gak tegang. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, menjadi serupa gambar anaknya. Yang dulu kita diciptakan serupa dengan gambar Allah toh. Sekarang kita melalui kuasa Roh Kudus supaya kita bisa menjadi serupa dengan gambar anaknya. Gambar anaknya kayak apa ya kira-kira maksudnya? Ngomong-ngomong rambutku jadi gondrong. Bajuku putih-putih, nek jalan ngawang ini. Yo. Ingat, yang pertama itu berbicara tentang sifat-sifat Allah. Kita dikasih hikmat supaya kayak gini-gini, betul dah? Kalau serupa dengan gambar Allah, ingat apa yang diinginkan apa? Oh, aku nanti bisa. Tujuan Roh Kudus dalam diriku, aku bisa melakukan mujizat. Diri Tuhan Yesus. Apa namanya? Orang sakit, tumpang tangan, sembuh. Kok cuma gitu? Tok cobaan bawa McD 1, sih datang 1000 orang. Dari McD 1 jadi 1000. Nah iso. Ayo nek bisa. Tuhan Yesus dari berapa roti bakul? Ya, dibagi gantente. Ayo nek isa. Bagian itu roti itu. Nek gak ditawur orang kan. Nek ngelakukan mujizat gitu kan gampang. Orang desa jalan, tiba-tiba jalan. Mereka aja bisa enggak? Kalau mujizat yang kayak gitu. Mereka itu ngerti toh? Banyak toh yang bisa toh. Ojo ngomong gak iso mlaku, engkle bisa deh ya pian. Bisa apa aja bisa, sembuh sakit apa, banyak kok lakukan kayak gitu. Lain-lain agama bisa lakukan itu, bisa. Tapi satu hal, mau jalan di atas air, bisa sulapan toh. Tapi coba selalu sulapan, kumpulkan orang satu stadion. Tak bawa nomek di 3. Pangan nono kabeh iso. Kepingin tahu. Itu baru mujizat, gitu loh. Tujuannya bukan seperti itu, tujuannya satu apa? Serupa dengan gambar Allah itu jangan dilihat Roh Kudus hadir, aku mampu melakukan mujizat apa, sampai KKR kesembuhan ilahi. Kita bergandengan tangan, kita gerakkan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus bergerak jadi satu. Terjadi mujizat. Apa meneh? Dan itu disenangi orang-orang. Kualik semua enggak itu. Dia enggak ngerti sesuatu yang berharga itu kayak apa. Karena yang dinilai cuma materi tok. Ngerti maksudnya ya? Padahal ada sesuatu yang ingin Tuhan berikan pada kita apa? Mengubah sifat kita. Yang karakter kita, yang dulu dikuasai dosa, sekarang dirubah menjadi serupa dengan gambar anaknya itu apa? Kita buka di dalam Filipi pasal 2 ayat 4 sampai 6. Loh, kok cepet nih jamnya, gak kerasa. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap setara dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini loh, ngerti sih, baca ayat ini ngerti. Ini enggak ngerti ini ya enggak ada harganya. Kristus itu raja di atas segala raja. Amin. Kalau mau sombong-sombongan loh ya. Siapa yang bisa lebih sombong dari dia? Dia Alfa dan Omega kok. Dia menciptakan segala sesuatu. Semua itu yang menciptakan Tuhan. Segala sesuatu lah. Dia yang menciptakan. Kalau mau sombong-sombongan, dia jauh lebih sombong dari apapun juga.
Kalau mau gagah-gagahan hebat-hebatan, dia jauh lebih hebat apapun juga, betul loh? Tapi pada waktu dengan satu tujuan dia datang di dunia untuk menolong kita, dan dia taat sampai mati kepada bapaknya, dia rela dihina, bener gak? Dia rela dihujat, dia rela diludahi. Tujuannya satu, supaya tergenapi apa yang Bapak rancangkan dalam hidupnya. Amin. Kita kayak apa? Menaruh perasaan yang seperti yang Yesus alami. Aku iki sopo dinyek. Kalau enggak aku iki sopo. Ingat ayat ini loh, ngerti maksudnya? Disakiti sama suami atau disakiti sama istri. Aku sekarang bukan sekali loh ya. 3 kali. Ingat ayat ini. Apa yang Yesus katakan di kayu salib? Bapa, ampuni mereka. Apa yang mereka lakukan, mereka tidak ngerti. Amin. Serupa gambar Allah itu seperti itu. Kita dirubah, serupa dengan gambar Kristus. Supaya kita menaruh pikiran dan perasaan yang ada dalam diri Kristus. Melalui apa? Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, di dalam firman-Nya. You understand? Stand, gitu aja. Ngerti maksudnya? Kalau sekarang ngerti seperti itu, maka perjamuan kudus ini bukan sesuatu yang tidak ada nilainya dalam hidup kita. Karena ini melambangkan kematian Kristus. Tubuhnya dihancurkan, darahnya dicurahkan untuk kita. Supaya kita apa? Dikembalikan serupa dengan gambar Allah itu dalam hidup kita kembali. Amin firman Tuhan.